Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman semua, syukur haruslah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita kesempatan untuk belajar dengan baik, memahami dengan baik, serta mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Kita juga harus berdoa agar Allah istiqomahkan kita untuk tidak bosan dan lelah dalam menuntut ilmu sampai akhir hayat kita nanti. Oke, teman-teman semua, tema kali ini akan sedikit menarik gitu ya, bahkan sangat menarik karena membahas tentang kisi-kisi jawaban dari pertanyaan saat lebaran gitu. Tema kali ini itu berangkat dari segolongan anak muda gitu ya, yang kadang tidak ingin pulang ke rumah gitu karena belum siap dengan banyaknya pertanyaan gitu ya. Kayak pertanyaannya, sekarang semester berapa gitu. Oh, lulusnya kapan gitu ya. Terus juga, udah lulus. Sekarang lanjut kerja di mana? Atau juga pertanyaan, oh, udah kerja ya? Udah punya calon? Nikahnya kapan? Waduh, luar biasa ya pertanyaannya gitu. Seolah rumah, keluarga, atau momen kebersamaan itu berubah menjadi ruang sidang gitu ya, yang itu mengasah kemampuan otak, emosi, jiwa dan raga untuk menjawab hal itu gitu ya. Nah, jangan takut gitu. Kita bahas sekarang. Pertanyaan pertama gitu, kalau ada yang nanya, kapan lulus gitu? Apakah harus jawab dengan insya Allah lulus di bulan Mei? Maybe yes, maybe no. Ya, gitu. Gak harus dihindari kok teman-teman gitu. Jangan malah kita melakukan avoidance behavior atau penghindaran gitu sebagai mekanisme pertahanan diri gitu ya. Karena dalam psikologi gitu, ketika kita menghindari sesuatu itu tuh justru akan mengurangi kecemasan tapi bersifat sementara gitu. Dan malahan itu akan sebenarnya gitu memperkuat ketakutan dalam waktu atau jangka yang panjang gitu dan menciptakan siklus yang sulit diputus gitu. Jawaban yang baik itu seperti apa gitu ya. Pertama, kitanya harus tenang dalam menjawab gitu. Yang kedua, penuh dengan penerimaan diri. Yang ketiga, sampaikan saja gitu, kapan targetnya. Yang keempat adalah mohon doakan gitu. Kita minta doa dari orang lain. Contoh kalimatnya, misalkan ketika ditanya, kapan lulus gitu ya. Sampaikan saja, alhamdulillah sekarang dalam proses penyusunan tugas akhir gitu ya. Targetnya di semester depan sudah selesai gitu. Mohon doakan semoga Allah beri kemudahan gitu. Contohnya. Karena kenapa doa itu penting gitu ya. Atau kita mengucapkan hal positif itu penting gitu loh, karena ketika kita berdoa atau mengucapkan sesuatu yang baik itu akan mengalir ke seluruh tubuh kita gitu. Makanya mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa hati-hati dengan ucapan gitu ya, karena memang gitu loh itu mungkin terdengar klasik gitu, tapi memang yang kita ucapkan itu akan naik dan menarik. Naik ke makom ijabahnya Allah gitu, ke tempat di mana doa-doa dikumpulkan dan menarik apa yang ada di sekitar kita. Itulah pentingnya kita berpikir positif, stay positif gitu ya, pelan-pelan kita usaha nanti terbiasa gitu. Oke, yang kedua, ada pertanyaan, oh, udah lulus, kerja di mana gitu ya. Aduh, info loker dong gitu. Nah teman-teman, selain kunci dari tadi ya, kita harus tenang, kemudian penuh penerimaan, sampaikan juga kapan targetnya gitu loh.
mohonkan doa. Ketika ditanya seperti itu, teman-teman harus sudah bisa menentukan gitu. Apakah teman-teman ingin jadi spesialis atau generalis? Apa sih yang dimaksud spesialis generalis gitu ya? Nah, spesialis di sini adalah ahli gitu. Teman-teman apakah memilih akan fokus dan ahli di satu bidang saja atau generalis gitu. Bisa masuk kemana saja gitu ya. Semuanya pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Hanya kita harus belajar mempertimbangkan baik dan buruknya, dan kita pilih yang resiko atau apapun itu bisa kita terima gitu. Nah, karena menurut penelitian dari Erikson bahwa kalau kita mau expert atau ahli di satu bidang, maka kita harus melakukan hal tersebut secara berulang gitu ya, selama 10.000 jam kalau tidak salah. Berarti kalau di hari itu sekitar 5 tahun kayak gitu. Selain itu ada juga konsep grit atau kegigihan gitu, di mana usaha itu menjadi faktor penentu utama keberhasilan dibandingkan bakat bawaan. Loh, kenapa gitu ya? Nah, maka dari kesimpulan tentang pertanyaan kedua ini kita tarik beberapa poin gitu ya, 4 poin. Yang pertama, tentukan teman-teman mau jadi spesialis atau generalis. Yang kedua, bahwa bakat itu memang keunggulan awal, tapi percuma kalau bakat itu tidak dikembangkan. Yang ketiga, maka usaha yang konsisten itu penting gitu ya. Terutama kalau kita memfokuskan hal tersebut pada area yang kita minati gitu ya, sesuai dengan minat dan bakat kita gitu. Yang keempat, percaya bahwa Allah itu telah memberikan rezeki untuk kita semua. Tidak hanya manusia, semua makhluk di bumi ini sudah Allah tentukan rezekinya masing-masing gitu. Illa 'alallahi rizquha gitu. Kemudian juga selain itu ya betul tadi kita harus usaha gitu. Karena Allah sendiri memberikan waktu untuk manusia di siang hari untuk bekerja dan memaksimalkan kegiatannya selama di bumi gitu ya. Apa ayatnya? Ayatnya waja'alan nahara nusyura. Seperti itu. Oke, yang ketiga, pertanyaannya gini. Oh, udah kerja, udah punya calon. Nikahnya kapan gitu ya? Waduh, ditanya nikah, jawabannya gini aja kali ya. Besok kalau nggak hujan gitu. Nah, teman-teman tentu nggak gitu ya gitu. Saya mau nambah satu lagi konsep dalam berdoa gitu. Dan saya yakin ini bisa membantu teman-teman dalam mempertimbangkan ke depannya gitu ya. Doa itu harus jelas dan spesifik gitu. Nu'minu biba'd wa nakfuru biba'd gitu. Kita harus percaya sepenuhnya gitu. Kalau misalkan kita setengah-setengah, kaifa yustajabu lah gitu. Gimana aku mau mengabulkan, kata Allah. Kalau kitanya aja setengah-setengah dalam meyakini gitu ya. Tapi jangan sampai berdoanya itu kayak spesifik tapi malah nyeleneh gitu ya. Contohnya, misalkan ya Allah, aku mau sama si A. Tapi kalau nggak si A, si B juga nggak apa-apa gitu. Kalau nggak si B, ya si C juga nggak apa-apa lah gitu. Waduh, nggak boleh. Apalagi kalau misalkan doanya misalkan, ya Allah, aku maunya si A. Tapi kalau si A milih orang lain, aku juga orang ya Allah gitu. Aduh, itu jangan ya berdoa kayak gitu. Maka dari itu gitulah teman-teman, kita semua harus bisa mempersiapkan hal tersebut dari sekarang gitu ya. Kenali tujuan pernikahan itu apa, kriteria yang teman-teman butuhkan itu seperti apa gitu. Ilmu-ilmunya, kemudian persiapan secara finansial gitu ya. Bisa dengan ikut kelas pranikah atau baca buku, atau juga mungkin teman-teman bisa dengar video-video di YouTube gitu ya. Sekarang banyak sekali media yang bisa kita gunakan untuk mencapai hal itu gitu. Itu harus banget kita cicil dari sekarang gitu ya. Terus gimana dalam Islam kalau misalkan ternyata kita belum siap gitu loh. Istimewanya Islam adalah mengatur juga tentang hal itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda gitu ya dalam sebuah hadis bahwa wahai para pemuda,
barang siapa di antara kalian yang telah mampu menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa itu adalah perisai baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini selain anjuran untuk menikah, gitu ya, berarti di sini juga ada batasan bahwa ketika kita belum mampu untuk menikah, maka kita bisa melakukannya dengan berpuasa. Gitu. Oke, insya Allah suatu saat Allah perkenankan kita untuk menikah di waktu dan pasangan yang tepat. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian kali ya kisi-kisi kali ini. Semoga bermanfaat. Bicaranya saya di sini tidak menunjukkan suatu kemuliaan lebih gitu loh. Tapi ilmu atau pengetahuan yang sudah kita dapat itu harus disampaikan. Atas banyaknya salah dari ucapan dan perbuatan, saya mohon berkenan untuk dimaafkan. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.